Hari ini saya memberi tahu cara membuka EGR valve Ford Ranger 2,2 atau 3,2. Jadi langsung aja, untuk yang dibutuhkan peralatannya itu ember, satu ember yang bersih, terus kunci yang diperluin kurang lebih ini aja, tang 2 seperti ini, lalu kunci ring pas 10, kunci ring 10-11, kunci ring pas 8, ini ratchet atau apa dibilang di luar kunci krek-krek, sambungan yang panjang dengan kunci sok 10, sambungan pendek, ini saya udah agak rusak, lalu sambungan panjang, obeng min, sedang, panjang, lalu ini obeng bolak-balik yang transparan tapi gagangnya nggak saya pakai. Ini buat nyungkil konektor kabel di EGR valve, fungsinya cuma buat itu. Lalu kunci ratchet yang besar dengan kunci sok 16. Oke, langkah yang pertama kita membuka tutup ini dengan kunci sok 16. Ini sudah terbuka seperti ini. Lalu kita buang air radiatornya. Di sini ada semacam keran. Ini ada keran, di bawahnya ini ada lubang. Ini lubang pembuangan. Kendorin aja ke kiri. Lalu di sini ditampung pakai ember. Kapasitas embernya nggak terlalu besar. Setelah kita buang, kita bungkus pakai plastik urat supaya airnya tidak kotor, supaya bisa kita gunakan kembali. Embernya bersih, airnya kita tampung bersih, coolant, kita bungkus pakai plastik urat. Kebetulan punya saya masih pakai coolant ya, tidak pakai air biasa. Langkah selanjutnya ngebuka ini dulu, throttle body. Buka throttle body itu caranya longgarin baut yang 2 di sini, punya EGR valve ya, EGR pipe ya, bukan EGR valve nih, yang barang yang terkoneksi ke sini dilonggari dan dilepas bautnya. Konektor ini dilepas, konektor yang ini kabelnya dilepas, selang yang ini dilepas, lalu baut yang 4 ini dilepas. Setelah dilepas semua, dikeluarin dengan pelan-pelan ini throttle bodinya. Itu langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua, kita buka EGR valve-nya. Tadi throttle body udah terlepas, kan tersisa seperti ini di atas. Kita lepas klemnya, ada 2. Setelah ini ya, setelah air radiator yang dibuang ya, lepas klemnya 2. Sudah, setelah itu, nah untuk konektor ini pakai obeng yang saya bilang tadi, dicungkil bagian ininya, bagian ini dicungkil lalu konektornya ditarik. Ini pakai kunci 10 ring pas yang pendek. Ini untuk ngebukanya harus dari bawah kolong, sebelah tengah ini ya, dari bawah kolong. Memang agak susah, tapi pelan-pelan saja pasti bisa. Buka 2 ini dibuka, saat ini bisa dikeluarin, tapi mengeluarkan ini juga harus pelan-pelan, jangan dipaksa, karena pasti akan banyak pipa-pipa bahan bakar yang nyangkut. Nah, langkah selanjutnya itu, tadi kan saya bilang akan nyangkut pipa-pipa ya. Ini jadi pipa-pipa bahan bakarnya itu kita lepas, mau dilepas lebih dulu juga bisa, mana enaknya aja. Ini posisinya seperti ini. Ini dibuka. Oke. Ini dibuka 1,
Lalu ini dua dibuka yang dari pompa supply pump atau common rail pump. Ini pipa 2 biji ini dibuka. Setelah dibuka jadi lebih leluasa. Lalu dibuka intake manifoldnya pakai kunci sok 10, panjang dan pendek kombinasi sesuai kebutuhan. Dibuka semua bautnya lalu dikeluarkan secara perlahan-lahan. Ini keadaan intake manifold sudah terlepas. Terlihat banyak karbon deposit yang disebabkan oleh EGR. Sangat kotor. Ini penampakan untuk EGR-nya sendiri seperti ini. EGR valve. Kotor sekali ya. Ini untuk intake manifoldnya, keadaannya keraknya sangat tebal sampai menutupi saluran udara untuk masuk ke ruang bakar. Kalau kita congkel, lihat ya ketebalan dari keraknya ini. Ini kalau masuk ke dalam ruang bakar sudah otomatis akan menyebabkan keausan pada ruang bakar. Ini baru dari satu lubang. Ini lubang yang sebelahnya sama ya. Semua akan kita bersihkan keadaan dalamnya. Ini untuk throttle body atau butterfly-nya. Nah, ini jalur pertemuan antara EGR dan intake manifold. Jadi ya terlihat perbedaannya ya. Jadi udara yang dihisap oleh turbo setelah disaring itu keadaannya seperti ini, hanya lembab basah. Ini dikarenakan penguapan dari mesin yang terpasang di valve cover atau tutup klep itu dihisap kembali oleh turbo. Dia hanya menghasilkan kelembapan seperti ini saja, tidak ada semacam crack. Nah, ini bagian dalamnya kelihatan bersih, tapi ketika dia bertemu sini, ini dari turbo ke butterfly atau throttle, ini EGR valve, dan ini ke intake manifold. Di sini akan ada pertemuan. Jelas yang dari EGR ini terlihat sangat kotor, yang dari turbo bersih ya, hanya lembab, bersih kelihatan. Nah, pertemuan di sinilah yang mengakibatkan udara yang masuk ke ruang bakar jadi sangat kotor, penumpukan karbon. Kita akan bersihkan dan tutup EGR valve.
Selanjutnya kita harus ngebuka EGR cooler. Tadi EGR valve, sekarang EGR coolernya, karena ada isu coolernya itu bisa keropos dalam jangka waktu yang lama sih. Memang cuman kita mencegah daripada coolernya keropos dan mengakibatkan air radiator itu bocor ke exhaust, mending sekalian kita blok. Jadi memang efisiensi kalau kita mau ngeblok EGR cooler itu dua ya, EGR valve dan EGR cooler. Yang pertama itu kita buka itu pelindung ini, sini ada 3 baut pakai baut 8, 1, 2, 3, 4, yang ada 4 baut tuh pelindungnya anti panasnya. Lalu di EGR valve, di EGR coolernya sendiri ada 3 baut. Nah ini 1, ini 2, di atas 1, di atas 1. Lalu ntar EGR valve coolernya akan bisa digeser seperti ini. Tapi sebelum bisa digeser, nah ini nanti platnya kita letak di sini ya, letak platnya di sini. Jadi sebelum kita bisa menggeser ini ada satu baut bracket, nanti saya kasih tahu di mana. Tapi yang jelas nanti platnya kita letak di sini, nanti akan ngeblok aliran udara exhaust yang menuju ke cooler itu terblok oleh plat tambahan. Nah, setelah 3 baut yang ada di EGR cooler tadi dibuka, ini ada satu baut yang ini harus dilepas. Ini akan menyantol ke sini EGR coolernya. Ini sudah saya lepas, tapi bautnya saya tempel supaya nggak lupa baut yang mananya harusnya di sini dibuka. Oke. Ini kondisi intake manifold sudah dibersihkan. Bisa dilihat ya. Untuk dalamnya sudah sangat bersih. Sudah tidak ada lagi kerak-kerak karbon, sudah bersih. Ini untuk manifold throttle dan EGR sudah bersih. Ini untuk throttle body bersih. Ini untuk EGR valve sudah bersih. Jadi untuk EGR valve baut L bintang ini saya buka, kunci spoolnya saya lepas, saya cuci dengan solar. Ini khusus solenoidnya tidak dicuci, hanya dilap-lap kain saja. Lalu untuk throttle body ini saya lepas, kunci 8 saya lepas. Khusus untuk throttle body yang bagian aluminium ini saya hanya membersihkan bagian dalamnya saja dengan WD-40 dan digosok dengan kain. Untuk manifold sendiri saya rendam pakai solar dan saya bersihkan karbonnya, lalu saya cuci dengan air sabun dan air bersih. Juga sama dengan intake manifoldnya, saya rendam pakai air solar, saya bersihkan, saya gosok semua karbonnya, lalu saya bersihkan dengan air sabun dan air bersih. Untuk penggunaan air sabun dan air bersihnya saya menggunakan water steam ya, pakai steam cleaner. Jadi dengan tekanan air, celah-celah yang di dalamnya ini bisa bersih, tidak tersisa sama sekali. Untuk yang di bagian deksel mesin, saya menggosoknya dengan kertas pasir 1000 dengan catatan lubang-lubang ini disumpel dulu pakai tisu biar kotorannya tidak masuk. Lalu untuk membersihkan karbon-karbon yang ada di dalam intake manifoldnya ini sendiri, saya menggunakan kain lap. Saya congkel dengan jari
yang saya masukkan ke dalam. Untuk pembersihannya sendiri tidak bisa 100% ya, karena jari kita tuh gak bisa masuk sampai begitu dalam. Jadi hanya terlihat seperti ini saja. Ya, walaupun tidak dapat 100%, setidaknya 70% sudah bersih. Karena tujuan kita ini bukan bisa membersihkan sebersih-bersihnya, tapi mengurangi karbon yang diakibatkan oleh EGR dan mencegah penumpukan karbon kembali. Setelah saya congkel dengan kain, ini saya masukin ke dalam dengan kain lap, saya congkel. Ini di bagian dalam nanti saya semprot pakai WD, lalu saya finishing dengan kain lap kembali. Jadi dia hasilnya sudah bersih. Jadi harapannya juga WD itu bisa merontokkan karbon yang ada di valve di bagian dalam. Jadi nanti kerjanya waktu engine mesinnya sudah hidup. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke tahap pemasangan. Untuk pemasangan sendiri, ini yang kita gunakan untuk EGR valve. Ini nanti kita pasang di bagian sini seperti ini ya. Packingnya di bagian sebelah bawah, packingnya di sini ya, di bagian sebelah sini. Lalu kita pasang. Nanti yang di sebelah sini kita kasih dengan sealant-nya saya pakai ini. Kita pakai sealant Loctite. Itu di sebelah bawah, di sebelah atasnya kita pakai packing bawaannya. Lalu untuk pelat yang satu lagi ini di bawah kolong untuk EGR cooler. Ini kita pasang seperti ini. Packingnya sebelah sini. Packingnya itu lengket, tidak bisa dilepas. Langsung kita pasang EGR cooler, lalu kita pasang intake manifold semuanya. Ini untuk can lap yang saya gunakan tadi ya, saya menggunakan can lap bekas bedongan bayi yang nggak dipakai. Can lapnya cukup bagus sih menurut saya, karena teksturnya ada lembut dan kasar, jadi kita bisa pakai untuk mengorek bagian dalam yang ada di deksel atau silinder head. Inilah hasil kotorannya tadi yang ada di deksel. Bisa kelihatan ya, sangat kotor sekali. Nah, ini kain yang pertama tadi saya gunakan. Saya finishing sampai bersih. Ini kan lap yang terakhir sudah bersih, hanya noda-noda hitam bekas dari penggunaan WD. Ini posisi dari EGR cooler, sudah kita pasang platnya. Nah, ini yang warna hitam. Nah, kelihatannya ini yang warna hitam. Nah, itu plat yang kita tambah untuk di EGR cooler. Ya, posisinya kita dari kolong. Nah, ini saya dari bawah kolong. Nah, itu dia. Ini untuk semuanya sudah saya pasang. Throttle body, hose atau selang, sensor. Lalu untuk EGR-nya, valve, merapikan semua selang-selang seperti awal, selang bahan bakar dan lain-lain semuanya. Kita pastikan semuanya sudah terikat dan terpasang dengan rapi dan benar. Selanjutnya mengisi air coolant. Ini saya sudah isi air coolantnya. Sudah saya isi. Nanti saat pertama kali kita hidupkan, tutupnya ini seperti ini saja. Jangan dipasang rapat, karena tujuannya kita mau membuang angin yang terjebak di dalam ini. Karena kan kita sudah kuras airnya, jadi kita melepas anginnya dulu. Oke, kita on kan.
hidupkan. Saat mesin sudah hidup, kita periksa bagian-bagian yang sudah kita buka, seperti coolant dari EGR valve. Ini kita pastikan tidak ada kebocoran, tidak ada kebocoran air. Ini juga kita pastikan tidak ada kebocoran. Mesin kita hidupkan, nanti kita coba gas sedikit agar kita mengetahui apakah ada kebocoran atau tidak, dan kita mendengarkan suara yang apakah ada suara aneh atau tidak. Ini suaranya standar, halus seperti awal, bukan tidak ada perbedaan ya kawan-kawan. Jadi tujuan kita menutup EGR dan membersihkan intake itu adalah mengembalikan performanya seperti awal dan mencegah, ingat ya, garis bawahi, mencegah terjadinya penumpukan karbon yang lebih banyak dan mengakibatkan penurunan performa. Ini suaranya halus. Ini tetap kita buka. Berapa lama kita buka? Sampai temperatur airnya normal, setengah. Kita buka sampai temperatur airnya setengah. Setelah itu nanti baru kita pasang. Jadi selama itu nggak usah dipasang dulu, diikat seperti ini saja, jangan dikencangin karena kita mau buang anginnya dulu. Di belakang sini kita perhatikan juga, nanti saat digaskan apakah ada kebocoran asap, karena kan yang diaktifkannya juga dari sini dan dari kepala. Ini kita coba gas sedikit. Gasnya jangan terlalu tinggi ya kawan-kawan, karena tutup dari reservoir tank atau tutup radiator lah istilahnya, itu belum kita ikat. Kita pastikan sirkulasi normal dan tidak ada udara terjebak di dalam sistem pendingin. Nah, efeknya yang akan terjadi adalah untuk temperatur sendiri ini pasti akan lama naiknya. Kenapa? Karena udara panas yang dari EGR cooler itu sudah kita blok. Jadi air radiator yang mengalir ke EGR cooler atau pendingin exhaust gas itu tidak lagi mendinginkan exhaust gas, karena aliran udara dari exhaust gas itu sudah kita tutup. Akan memberikan dampak yang tentunya positif ya, dengan isu yang sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam jangka panjang, apalagi kawan-kawan tidak pakai coolant, akan bisa mengakibatkan terjadinya keropos pada EGR cooler dan air radiator itu bocor ke exhaust. Nah, kalau sudah air radiator bocor, pasti engine-nya overheat dan hal-hal yang tidak diinginkan mungkin akan terjadi. Ini pasti mesinnya jadi lama untuk naik panasnya. Dengar ya suara turbonya. Kita cek kembali ya apakah ada kebocoran di bagian sistem pendinginnya.
Ini alhamdulillah aman, suaranya stabil normal, air pendinginnya penuh ya. Ini penuh, kita biarin sampai temperatur tengah. Nah, nanti saran dari saya, setelah semuanya alhamdulillah nanti normal, kira-kira sekitar 2000 km lagi mobil ini kebetulan akan ganti oli. Jadi sebelum pembersihan EGR cooler, pastikan untuk pergantian olinya itu sudah mendekati ya kawan-kawan, agar kotoran-kotoran di dalam ini kan pasti menumpuk pada oli dan mengontaminasi oli. Jadi nanti segera olinya diganti. Jadi nanti saat pergantian oli, saya juga akan melakukan pergantian coolant. Kenapa? Karena coolernya sudah kita buka, pasti sudah ada kotoran ya, kurang lebih dari tangan kita dan segala macam. Dan mengingat juga mobil ini sudah kurang lebih 6 tahun 7 tahun untuk penggunaan coolant sendiri, saya rekomendasi untuk menggantinya. Gantinya pakai apa ya, kita ikuti standar dari Ford sendiri, pakai yang warna merah ya. Ingat ya, jangan dipasang sampai temperaturnya setengah. Oke. Untuk tutupnya ini sendiri ini belum saya pasang, nanti aja. Pastikan dulu semuanya normal, tidak ada kebocoran, tidak ada keanehan, termasuk dari selang-selang minyak yang kita lepas kemarin. Kalau semuanya sudah normal dan aman, tidak ada masalah, kita lakukan tutup ini. Kita lap-lap, mungkin lap-lap pakai kain lap lembab basah untuk menghilangkan debu-debunya, lalu kita tutup. Ini mesin kurang lebih sudah saya hidupkan sekitar 15-20 menit langsam atau idle. Yang terjadi perbedaan yang signifikan adalah temperatur panas mesinnya, seperti yang saya bilang tadi, sangat lama naiknya. Artinya mesinnya jadi adem, jadi dingin. Ini dikarenakan EGR cooler itu sudah kita blok ya. Jadi air radiator itu murni saat ini hanya untuk membersihkan, atau maaf, hanya murni untuk mendinginkan mesin, tidak untuk mendinginkan exhaust gas atau gas buang. Ini kurang lebih 20 menit. Ini temperaturnya baru beranjak naik, termostatnya baru bekerja. Sekilas untuk gasnya menjadi sangat ringan. Kita gas sedikit saja, RPM-nya sudah tinggi. Gasnya sedikit saja, berbeda sekali dengan yang sebelumnya ya. Ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan. Ini saya belum coba tes jalan. Nanti saya akan coba tes jalan. Ini saya masih mau mengamati kebocoran-kebocoran yang ada. Nah, ini temperaturnya baru naik sekitar 20 menit lebih. Temperaturnya baru mulai naik. Seharusnya ini temperaturnya ke setengah ya, temperatur standarnya. Nah, ini untuk tutupnya sendiri sudah saya pasang. Suaranya halus. Ini masih posisi terbuka, masih mau buang angin karena temperaturnya lama sekali naiknya. Nah, itu kelihatan ya, ada yang barusan nyemprot-nyemprot, itu ada angin yang terjebak. Dan levelnya juga baru mendekati maksimal. Tadi berlebih pertamanya karena masih ada udara yang terjebak di sistem pendingin. Jadi kita biarkan dulu temperaturnya stabil sampai setengah. Sudah setengah, kita biarin kurang lebih 5 menit, baru kita pasang tutupnya, kita ikat. Ini alhamdulillah sudah tidak ada masalah, tidak ada kebocoran.
saya sudah cek ke bawah mesin, kering, suaranya halus. Yang paling penting adalah penumpukan karbonnya itu tidak produksi lagi, tidak bertambah lagi. Sudah kita bersihkan dan mudah-mudahan kedepannya performanya semakin terjaga. Nanti kita akan coba tes jalan. Sini sudah posisi 100, bisa sama-sama lihat. Ini 100, saya lock. Ini sudah saya lock di 100. Konsumsi bahan bakarnya itu, ini jalannya agak sedikit nanjak, 7, ini jalannya mendekati rata. Ini jalannya rata 7, ya, bahkan turun 6, ini sedikit turun. Jadi untuk di 100 km dia untuk konsumsi bahan bakar itu memang sekitar 6,9 sampai 7,an lebih gitu. Posisinya di gigi 6, AC hidup. Artinya untuk performa sendiri, kalau saya bilang pemakaian bahan bakarnya jadi lebih irit, tarikannya lebih responsif, performa mesinnya stabil, tidak terpengaruh oleh panas. Karena biasanya kalau mobil sudah dipakai berjam-jam, 1 atau 2-3 jam, tarikannya sedikit loyo karena posisi EGR valve itu selalu membuka. Mungkin sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat. Dan tujuan dari video ini hanya membantu rekan-rekan yang ingin melakukan apa yang saya lakukan, karena sejauh ini secara teoritis tidak ada masalah, malah lebih bagus buat mesin, lebih awet, lebih adem, malah kita mendapatkan dampak positif. Silahkan kawan-kawan, bagi yang ingin melakukan boleh melakukan. Jika ada yang kurang jelas pada video boleh di komen, saling support aja, jangan mencaci atau apa, karena memang saya pribadi tidak punya kameramen, murni melakukannya sendiri. Jadi ya hasil videonya ya seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.